Jadi ini adalah bicara tentang sertifikasi kompetensi dunia cleaning service dari A sampai dengan Z. Sekarang kita bedakan dulu apa itu sertifikasi dan apa itu sertifikat. Sertifikasi adalah sebuah proses penilaian legal untuk mengakui keprofesionalismean seseorang atau kelayakan produk pada fokus bidang tertentu melalui beberapa tahapan uji standar bahwa manusia atau produk tersebut telah memenuhi kualifikasi yang disyaratkan. Jadi sertifikasi itu adalah penilaian akan sebuah kualitas produk atau kompetensi. Ya. Sudah standar belum manusia itu? Sudah standar belum produk tersebut? Itu disertifikasi. Diuji. Nah, setelah diuji, ternyata orang tersebut atau produk tersebut itu lolos, maka keluarlah sertifikasi. Jadi sertifikasi itu adalah proses. Nah, sertifikat itu adalah sebuah bukti dokumen. Jadi gimana ya? Sertifikasi itu prosesnya. Sertifikat itu adalah hasil daripada sebuah proses sertifikasi. Jadi nanti ada yang namanya sertifikat sertifikasi kompetensi. Namun, kebanyakan yang namanya sertifikat itu adalah sebuah bukti dokumen bahwa telah mengikuti sebuah proses sertifikasi, pelatihan, kursus, ataupun seminar. Ketika orang itu sudah diuji, ya, baru kemudian keluarlah yang namanya bukti dokumen. Bukti dokumen itu secara fisik namanya adalah sertifikat. Mengikuti sebuah proses sertifikasi halal, pada ujungnya mendapatkan dokumen sertifikat halal. Nah, itu dia. Oke, semoga teman-teman bisa paham ya, para Clean Squad dan Cleanpreneur yang berbahagia, paham bahwa itulah bedanya antara sertifikasi dan sertifikat. Sertifikasi sebuah proses penilaian, kemudian sertifikat adalah bukti dokumen dari hasil penilaian tersebut apabila lulus. Gitu, ada ayam. Ini Clean Squad Cleanpreneur, maaf saya ada di ruang kerja saya di atas. Ini rumah gubuk saya. Ini kantor gubuk saya. Jadi di sebelah kanan itu ada kebon, depan kebon, kiri itu rumah saya, belakang rumah orang. Cuman ruangan kecil begini aja. Jadi nanti kalau ada suara motor atau suara ayam lah, suara apa, itu tolong dimaafkan aja. Yang penting suara saya kan jelas. Oke? Kita lanjutkan lagi. Kalau seandainya para Clean Squad dan Cleanpreneur yang berbahagia sudah paham bedanya sertifikasi dan sertifikat, kita lanjut lagi. Kopi dulu. Spanyol. Oke, lanjut ya. Nah, di depan layar Anda itu akan saya tunjukkan tabel perbedaan antara sertifikasi dan sertifikat. Kalau sertifikat didapat karena menyelesaikan proses sertifikasi, pelatihan, kursus, atau seminar. Diberikan oleh lembaga atau institusi pelatihan. Nah, standar berdasarkan kehadiran atau partisipasi peserta, masa berlakunya seumur hidup. Sedangkan sertifikasi adalah didapat karena telah lulus uji kompetensi sesuai dengan keahlian atau spesifikasi standar. Kalau standarnya sendal jepit kan ada karet depannya tuh. Nah, kalau seandainya karet depannya nggak ada, ya namanya nggak standar. Berarti nggak lulus uji sertifikasi. Nah, gitu. Kita mengajukan sebuah produk, namanya produk sambal mentah dahsyat namanya.
diuji halal, diuji lagi semua bahan-bahannya bagus, tetapi rasanya manisnya kayak kolak. Namanya bukan sambal. Ya kan. Itu kolak namanya. Berarti nggak lulus uji sertifikasi. Berarti yang bikin sambalnya nggak kompeten ya. Diberikan oleh lembaga sertifikasi profesi atau yang disingkat dengan LSP yang ditunjuk oleh BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Kalau dalam dunia cleaning service, maka BNSP menunjuk lembaga sertifikasinya adalah Lembaga Sertifikasi Profesi Cleaning Service yang disebut LSPKS. Jadi cleaning service itu kan banyak orang nulisnya masih cleaning gitu ya. Cleaning service gitu. Ternyata cleaning service itu sudah di-Indonesiakan. Jadi menjadi cleaning, KLING SERVIS, cleaning service. Nah, standar berdasarkan soal ujian atau spesifikasi standar tertentu sesuai dengan keahlian atau peruntukan. Jadi udah ada standar-standarnya. Oke. Kemudian masa berlakunya selama 3 tahun. Nanti kalau sudah disertifikasi, baik orang ataupun produk, 3 tahun kemudian akan disertifikasi lagi. Untuk menentukan orang tersebut masih kompeten atau tidak, atau produk tersebut masih berkualitas ataupun tidak. Nah, jadi per 3 tahun sekali, oke? Nah, tadi kan bicara soal sertifikasi. Nah, ada yang namanya sertifikasi kompetensi. Kita harus ketahui dulu, kompetensi itu apa sih? Kompetensi menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kompetensi adalah kemampuan atau keterampilan. Jadi kompetensi itu adalah skill. Salah ya, skill. Skill. Tapi kalau skill tanpa skill nggak bisa juga. Tetap harus ada skill. Jadi skill dan skill itu tergantung dengan kikil. Nah, itu. Oke, jangan ngelindur nanti, Bang. Ya, lanjut lagi. Kalau menurut Undang-Undang Naker Tenaga Kerja nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, kompetensi adalah kemampuan seseorang mengenal wawasan, keterampilan, sikap kerja yang sesuai dengan standar atau aturan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Jadi, penjabaran sederhana begini. Kompetensi itu adalah sebuah keterampilan. Nah, wawasan, keterampilan, sikap kerja yang sesuai dengan sebuah standar perusahaan. Setiap perusahaan pasti beda-beda dong standarnya. SOP-nya beda-beda, keterampilan yang diinginkannya beda-beda, wawasan yang dibutuhkannya beda-beda. Nah, kalau sudah sesuai dengan perusahaan, berarti orang itu kompeten. Jadi intinya kompetensi itu adalah kemampuan diri manusia yang diinginkan oleh sebuah perusahaan atau pasar atau klien. Dan memenuhi ekspektasi paling tidak standar ya daripada klien atau pasar tersebut. Itu kompetensi. Jadi saat ini yang saya temukan banyak orang yang telepon saya karena membutuhkan sertifikasi kompetensi ini untuk tender. Saya juga nggak ngerti kenapa pemerintah ya atau lembaga yang mensyaratkan sertifikasi kompetensi ini seakan-akan tanpa adanya pemberitahuan, tanpa adanya sosialisasi bahwa di tahun 2021 ini setiap perusahaan cleaning service itu diwajibkan untuk mensertifikasi kompetensi para pekerja-pekerjanya. Gitu. Nah, jadi banyak sekali para pengusaha-pengusaha yang telepon saya untuk mendapatkan sertifikasi kompetensi bagi para pekerja-pekerjanya. Lalu ketika saya jelaskan, mereka kebingungan. Kenapa? Karena mereka mau tendernya pengen cepat. Mereka pengen buru-buru, gitu loh. Sedangkan yang namanya sertifikasi kompetensi ini jadinya itu antara 1 sampai dengan 3 bulan. Tender mereka biasanya 2 mingguan. Maka waktu nggak cukup. Maka biasanya itu saya
rekomendasikan pada mereka, para pengusaha-pengusaha cleaning, ya sudah Pak, Bu, tahun ini Anda sertifikasi orang-orang Anda, kemudian tahun depan baru Anda ikut lagi tender. Ya, kemudian mereka mengatakan, iya Pak, kalau seandainya saya udah pasti dapat, kalau saya nggak dapat, rugi saya mensertifikasi orang-orang saya. Nah itu. Jadi banyak sekali pengusaha-pengusaha yang kurang paham bahwa mensertifikasi tenaga kerjanya itu adalah bagian daripada keuntungan perusahaan itu sendiri. Jadi kalau seandainya semua pekerja-pekerja cleaning service yang ada pada perusahaan para cleanpreneur itu telah tersertifikasi, berarti kan sudah diakui negara. Berarti orang tersebut sudah kompeten dalam bekerja. Nah, itu kan menjadi nilai tambah. Nilai tambah pada perusahaan itu sendiri ketika berjualan untuk mempromosikan usahanya. Bahwa apa? Bahwa, oh Pak, Bu, semua karyawan saya itu sudah diuji kompetensi dan sudah lulus uji kompetensi. Mereka semua telah tersertifikasi kompetensinya dalam bidang cleaning service. Maka ketika ada orang yang meminta untuk buru-buru mendapatkan sertifikasi uji kompetensi bidang cleaning service, saya akan terangkan kepada mereka, Pak, ini akan memakan waktu itu 1 sampai dengan 3 bulan. Oh, nggak bisa 2 minggu ya? Saya mau tender Pak, dan lain-lain. Oh, saya bilang, nggak bisa, karena ini adalah prosedur pemerintahan. BNSP itu kan sebuah lembaga pemerintahan. Semua sudah ada proses-prosesnya di sana. Uji kompetensi 2 hari. Lalu nanti ada tunggu pengesahan tim skema. Yang meluluskannya kan tim skema. Kemudian nanti masuk lagi ke BNSP. Di BNSP dicetak lagi. Sudah selesai dicetak, kemudian menunggu tanda tangan ketua BNSP. Ya kan? Nah, selesai menunggu tanda tangan ketua BNSP, masuk lagi ke LSP. Prosedurnya itu panjang. Maka saya nggak pernah menjanjikan mereka bisa cepat gitu loh. Walaupun kan di Bang Lims Training kan bisa uji kompetensi juga sebenarnya kan seperti itu ya. Jadi mohon para cleanpreneur itu dapat memahami bahwa ini adalah sebuah proses pemerintahan. Proses sertifikasi profesi ini kan ada zaman SBY dulu ya, bahwa pendidikan berbasis kompetensi, bekerja sesuai basis kompetensi dan lain-lain, sehingga sistemnya itu sudah terbangun, sistemnya itu sudah ada. Ya tinggal diikutin aja. Jadi bagi para pengusaha cleaning yang ingin buru-buru mendapatkan sertifikasi kompetensi, saya bilang tidak bisa. Nggak ada. Ya. Nah, jangan sampai di Photoshop. Karena itu sebuah kejahatan itu. Baik, kita masuk lagi ke yang selanjutnya, yaitu tujuan sertifikasi kompetensi profesi. Untuk apa sih sertifikasi kompetensi? Kalau bagi pengusaha tender. Tapi bagaimana untuk pekerjanya? Yaitu memastikan dan memelihara kompetensi yang telah didapat melalui proses pembelajaran baik formal maupun non-formal, pelatihan kerja ataupun pengalaman kerja. Karena dalam dunia kerja, kompetensi harus dipelihara bukan hanya pernah kompeten, pernah bisa, pernah terampil, pernah memiliki skill, tetapi kompeten dan terus kompeten. Contohnya, sertifikasi kompetensi itu adalah begini. Ada satu orang, anggap aja Andi namanya. Nah, Andi itu tahun 2000 sudah pernah belajar bagaimana caranya memasak. Ya. Kemudian ketika itu dia bekerja menjadi chef selama 5 tahun, berarti tahun 2005. Nah, tahun 2005 dia berhenti jadi seorang chef. Ya. Dia pindah menjadi montir di sebuah bengkel selama 3 tahun. Nah, berarti dia pernah belajar bagaimana caranya menjadi seorang chef. Kemudian Andi berhenti selama 3 tahun. Nah kan harus dipastikan Andi ini masih tetap kompeten nggak memasak? Bisa nggak memasak? Nah bagaimana caranya? Caranya adalah diuji kompetennya, diuji kompetensinya, diuji keterampilannya.
Siapa yang nguji? Lembaga sertifikasi profesi tukang masak. Ketika diuji, ternyata Andi masih bisa memasak dengan sama keterampilannya, rasanya, caranya, standarnya, prosedurnya seperti ketika dia belajar, maka Andi dipastikan telah lulus uji kompetensi. Mudah-mudahan para clean squad dan cleanpreneur memahami apa yang saya katakan ini ya. Pentingnya sebuah uji kompetensi dan sertifikasi kompetensi. Jadi, bila sebuah perusahaan telah mensertifikasi kompetensi pekerja-pekerjanya, berarti sudah dapat dipastikan para pekerja-pekerjanya sesuai standar. Sudah sesuai standar, dan para klien yang menerima pekerjanya, siapa saja pekerjanya, siapa saja cleaning service officernya, maka klien tidak ragu lagi bahwa perusahaan Anda kompeten, perusahaan Anda profesional. Ya, kita nggak gimana ngomong bahwa perusahaan kita profesional, harus ada buktinya, harus ada bukti dokumennya kan. Nah, melalui uji kompetensi itulah bukti dokumennya. Oke. Yang selanjutnya itu adalah istilah-istilah dalam sertifikasi kompetensi. Pertama adalah BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Ini adalah sebuah lembaga negara yang ditunjuk oleh negara untuk mensertifikasi kompetensi, memastikan bahwa para pekerja-pekerja kita ini kompeten, termasuk guru, montir, dan lain-lain. Nah, BNSP ini membawahi banyak sekali LSP. Bahkan LAS itu juga ada LSP LAS-nya sendiri. Oke? LSP itu apa? Lembaga sertifikasi kompetensi sesuai dengan profesinya apa. Ya. Kalau LSP LAS ya mungkin namanya LSP LAS, ya. Atau kalau cleaning service LSP cleaning service kan gitu ya. Udah paham ya? BNSP, LSP. Nah, kemudian di bawahnya lagi ada TUK, tempat uji kompetensi. Banyak sekali tempat uji kompetensi, ya. Nah, apa yang harus disiapkan oleh tempat uji kompetensi tersebut? Ada ruangan, ada flip chart, papan tulis, ada kelasnya, ada bangku, ada meja, kemudian ada proyektor. Lalu ada juga tempat prakteknya. Kalau cleaning service berarti yang dibutuhkan lantainya, berbagai jenis lantai. Dari mulai lantai keramik, ya, kemudian homogenus, kemudian marmer, granit, terrazzo, ya, parkit, kemudian mungkin vinil, ya, linoleum mungkin, dan lain-lain. Lalu ada juga toiletnya, untuk uji toilet, pembersihan toilet, ada jendelanya, ada kacanya, ada cerminnya, dan lain-lain. Jadi, tempat uji kompetensi itu sudah tersetting sedemikian rupa sehingga orang masuk tinggal diuji. Oke, paham ya? Lalu, proses uji kompetensi itu disebut dengan assessment. Ya, assessment dalam bahasa Inggrisnya itu pencarian, ya, penelitian pencarian terhadap seseorang atau sebuah produk atau area. Ya, jadi proses uji kompetensi namanya assessment. Yang melakukan, yang menilai, ya, yang menilai namanya asesor. Namanya asesor. Saya sendiri juga adalah asesor kompetensi, ya, sampai dengan level supervisor. Nah, orang yang diuji namanya asesi. Jadi ada sebuah proses namanya proses assessment atau uji kompetensi. Orang yang melakukan assessment terhadap seseorang namanya asesor. Orang yang diuji namanya adalah asesi. Oke. Prosesnya adalah assessment. Oke. Nah, dari hasil assessment nanti kan ada belangko-belangkonya, ada formulir-formulir yang harus diisi. Jadi
kita melihat orang tersebut melakukan sesuatu, kita isi. Ya, kita isi semuanya. Lalu berkas-berkas ini ya diteken. Yang diteken itu adalah surat rekomendasi. Bukan kelulusan, bukan lulus, enggak, tapi rekomendasikan. Saya rekomendasikan bahwa si Ani recommended. Atau tidak saya rekomendasikan. Karena ketika uji kompetensi dia nggak lulus. Maksudnya bukan nggak lulus, dia nggak bagus. Ya, nah surat ini kemudian masuk ke sebuah tempat namanya, sebuah tim yang namanya komite skema. Di komite skema dilihat lagi surat-suratnya. Dilihat lagi blanko-blanko formulirnya, penilaiannya dilihat lagi. Nah, sudah dilihat, dipelajari, baru diputuskan. Sama komite skema ini. Diluluskan dalam uji kompetensi ataupun tidak. Jadi yang meluluskan itu bukanlah asesor, tapi komite skema. Nah, ada sebuah catatan lagi. Jadi, kan salah satu persyaratan uji kompetensi adalah, sebentar, sorry. Wih, lumayan panas di sini. Sebentar ya. Salah satu persyaratan uji kompetensi adalah adanya sertifikat pelatihan. Jadi, kita belum bisa diuji kompetensi sebelum kita melampirkan sertifikat pelatihan sesuai dengan kompetensi kita. Kalau yang kita uji itu adalah kompetensi cleaning service, maka harus ada sertifikat pelatihan cleaning service-nya. Contoh, kalau di training di Bank Lims, ya itu kan ada basic cleaning service, ya, ada supervisory skill, ada managerial dan lain-lain, ya. Jadi contoh orang itu dapat sertifikat pelatihan basic cleaning service, berarti kan sudah dilatih 2 hari. Sudah dilatih 2 hari, sertifikat pelatihannya keluar, baru ini diajukan dengan beberapa dokumen lainnya yang akan saya sebutkan nanti. Itu untuk dijadikan sebagai dokumen persyaratan uji kompetensi. Nah, uji kompetensi ini untuk menilai bahwa benarkah orang tersebut itu sudah mengikuti pelatihan, sudah bisa, baru diuji dan dia berhak untuk lulus. Ya, itu ya, insya Allah bisa dipahami. Oke. Namun, walaupun trainernya itu adalah seorang asesor kompetensi, nah, trainer tersebut tidak boleh mengasesmen si asesi pada proses asesmen kompetensi. Contoh, saya mentraining peserta 2 hari, saya training di basic. Sudah selesai saya training, nggak boleh saya nguji. Yang nguji harus orang lain. Ya, walaupun saya asesor, saya tahu cara menguji, saya tahu materi ujinya dan lain-lain, saya nggak boleh menguji karena orang yang mengajari nggak boleh menilai. Itu orang yang berbeda. Maka ketika saya melakukan sebuah asesmen, saya latih dulu 2 hari, hari ketiga saya kasih asesor. Nah, hubungannya klien itu berbeda. Saya sebagai lembaga pelatihan dan asesor sebagai orang yang dari lembaga sertifikasi profesi itu punya 2 jalur yang berbeda. Nah, paham ya? Oke, good. Kita lanjut lagi. Semoga Anda masih tetap tune in dalam mengikuti ini. Dan jangan terpana dengan kepala botak saya. Banyak yang sudah pingsan melihat botak saya ya. Oke, lantas tadi kita udah malang melintang panjang ngomongin soal sertifikasi kompetensi. Apa itu sertifikasi, kompetensi, bahan uji, MUK, bla bla bla. Apa sih yang diuji? Bahan materinya apa sih? Nah, tadi kan ada yang namanya TUK. Ya. TUK itu tempat uji kompetensi. Nah, di bawahnya ada MUK.
materi uji kompetensi. Materinya dari mana? Materinya dari SKKNI, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Kalau SKKNI Anda safe, ya safe. Kalau mamanya Anda profesinya ada cleaning service, maka ada yang namanya SKKNI Cleaning Service. Oke. Dicarinya di mana, Bang? Tinggal ketik aja SKKNI Cleaning Service pakai KLNING, ya. Cleaningnya Cleaning Indonesia, cleaning service, nggak pakai service, ya, pakai service biasa. Ketik di Google, itu PDF-nya keluar. Kalau kebingungan, masuk ke websitenya BNSP, Anda bisa download semua SKKNI. Nah, oke, ini menarik. Bicara soal MUK, yang diuji gini. Materi MUK itu adalah bukan SOP, ya. Bukan SOP. Saya garis bawahi lagi. Setiap perusahaan memiliki SOP kerja yang berbeda-beda sesuai dengan areanya, sesuai dengan kebijakan perusahaannya. Nah, yang diuji bukan SOP. Yang diuji adalah standar kompetensi dasarnya. Jadi, SKKNI itu Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, itu adalah garis besar pekerjaannya saja. Maka saya yakin, ya, bagi para pekerja yang sudah lebih dari 1 tahun, cleaning service yang sudah bekerja setahun lebih, itu sudah pasti insya Allah mudah-mudahan lulus uji kompetensi. Kenapa? Karena mereka sudah melakukan hal itu tiap hari. Dan itu yang dinilai adalah hal-hal yang paling mendasar. Bukan SOP-nya, tapi hal-hal yang paling mendasar. Sebenarnya gini, orang yang sudah melakukan pekerjaannya dengan baik, sudah belajar dengan baik, ya, mudah-mudahan lulus uji kompetensi. Pasti lulus dengan uji kompetensi, gitu loh. Kenapa demikian? Karena mereka sudah kerjakan. Kecuali mereka hanya taunya teorinya aja. Apa mungkin mereka baru masuk? Memang banyak sekali ya perusahaan-perusahaan merekrut orang dari sipil, dari apa ya, perhotelan. Kok perhotelan masih lumayan. Kadang-kadang dari orang yang mekanik ya, diminta jadi supervisor dalam dunia cleaning service baru sebulan, lalu diminta uji kompetensi. Lalu harus menghafal SOP yang sebanyak itu. Itu kelabakan pasti orangnya. Kenapa? Karena dia nggak melakukannya. Jadi uji kompetensi itu ada persyaratan harus 1 tahun bekerja. Kenapa? Agar mereka melakukan hal yang sudah mereka biasa lakukan. Nggak ada yang benar, nggak ada yang salah di sini. Gitu loh. Yang penting lu lakukan aja dengan baik, nah lu lulus ntar. Yang menjadi permasalahan pada perusahaan adalah apa? Bahwa perusahaan cleaning service sering sekali meletakkan orang-orang yang tidak kompeten untuk memimpin pasukan perangnya, untuk memimpin timnya. Nah, oke, good. Semoga penjelasan saya sebelumnya mudah dipahami ya. Nah, yang selanjutnya adalah apa sih yang diuji? Dalam uji kompetensi tersebut ada 3. Pertama wawancara, kedua uji tulis, dan yang ketiga adalah uji praktek. Wawancara, tulis, dan praktek. Itu seharian atau bisa 2 harian tergantung jumlah orangnya. Ya, jadi yang diuji, oke, kamu gimana? Ya, wawancara. Dari mimik mukanya ketahuan, nih orang udah lama nih kerja nih. Ini orang masih sebentar nih kerja nih, ketahuan tuh sama asesornya. Uji tulis. Betul nggak yang diomongin dengan yang ditulis sama? Baru uji praktek. Betul nggak yang diomongin, yang ditulis sama yang dilakukan itu sama? Kalau 3-tiganya, wawancara, tulis, dan praktek itu sudah sesuai semuanya, berarti dia kompeten. Dia benar-benar bisa. Dia tidak pura-pura bisa. Tapi dia benar-benar bisa. Oke, apa level uji kompetensi? Yang pertama adalah cleaning service junior. Biasanya yang dipelajari di cleaning service junior itu tentang standar penampilan, standar pelayanan, ya attitude ya. Kemudian 5 kegiatan harian, 5 daily activity dunia cleaning service, yaitu dusting, sweeping, mopping, glass cleaning, toilet cleaning. Ya. Kemudian cleaning service senior nanti bicara soal buffing, dry buffing, washing, floor washing, carpet cleaning, carpet care ya, kristalisasi dan lain-lain. Oke, baru ke supervisor junior, supervisor senior, koordinator dan quality control.
Kemarin ada yang tiba-tiba, Bang, aku mau dapat sertifikasi kompetensi supervisor senior. Basicnya udah belum? Cleaning service junior udah belum? Belum, Bang. Nggak bisa langsung lompat. Ini kayak kerajaan itu, kayak belajar Shaolin, kungfu. Oh. Ya kan? Ada tahap-tahapnya. Yang pertama kuda-kuda. Yang kedua baru tangan, yang ketiga baru kaki, yang keempat terbang-terbangan, yang kelima ilang-ilangan, kan gitu ya. Masa baru uji tiba-tiba langsung terbang? Belum tentu orang yang terbang kuda-kudanya kuat. Cia. Kan kayak gitu ya. Tahu nggak? Jadi step by step, baby. Zaman saya lagu itu terkenal. Saya rasa Anda nggak tahu lagu itu ya. Sudah, biarkan. A few moments later. Next. Nah, ini contoh sertifikasi kompetensi cleaning service punya saya. Syarat uji kompetensi adalah fotokopi ijazah, fotokopi KTP, sertifikat training cleaning service dari lembaga training cleaning service. Ya. Jadi harus ada dari lembaga training cleaning service yang telah terdaftar, ya. Salah satunya Bang Lims, ya. Ketik aja www.banglims.com, Anda bisa ketemukan itu materi-materinya. Oke, kemudian surat keterangan perusahaan telah bekerja lebih dari 1 tahun, ya. Pas foto 3x4, latar belakang merah 2 lembar, biaya uji kompetensi. Nah, masalah biaya uji kompetensi itu ada yang subsidi dan mandiri. Jadi siapa sih yang bayarin? Ya, siapa sih yang bayarin uji kompetensi? Bisa 2. Bisa si CSO-nya, cleaning service officer-nya, atau perusahaannya gratis, atau perusahaannya cicil. Nah, waktu pelatihannya itu biasanya 1 sampai dengan 2 hari waktu prosesnya. Waktu uji kompetensi 1 hari, waktu keluar sertifikat 30 sampai dengan 90 hari, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Biaya sertifikasi kompetensi. Kalau yang subsidi sebenarnya gratis dari pemerintah, ya, ada kuota tertentu yang pemerintah keluarkan dan itu gratis dibayarkan oleh pemerintah, cuman hanya bayar biaya asesor aja. Nah, biaya asesor itu ya tergantung asesornya, kan bervariasi ya, mungkin 100.000, 200, 300 ya, tergantung asesornya yang mengasesmen. Biasanya kalau luar kota itu termasuk biaya transportasi, akomodasi untuk asesor, ya, exclude ya, belum termasuk ya. Biasa seperti itu, manggil orang untuk mengasesmennya langsung. Ya, range-nya berapa, Bang? Ya mungkin ya Anda tinggal hubungi asesornya aja. Yang setahu saya range-nya antara 100 sampai dengan 500.000, ada yang seperti itu di luar akomodasi dan transportasi. Biayanya gratis. Kemudian kalau mandiri berapa, Bang? Kalau mandiri itu range-nya antara yang pernah saya temukan ya, 750.000 sampai dengan 1 juta. Ada juga orang yang jual 1.3, 1.5 ya, suka-suka mereka ya, karena semua udah ada standar harganya sebenarnya sih. Kemudian ini biaya per orang, bukan borongan. Ya, kalau pelatihan saya kan borongan. Ini pelatihannya, ini uji kompetensi itu biayanya per orang dia. Oke. Nanti kalau pertanyaan soal biaya tanya di bawah. Langkah-langkah sertifikasi kompetensi. Pertama, lengkapi persyaratannya yang sudah saya tuliskan di atas. Daftar sertifikasi kompetensi, daftarkan dulu, ada formulir yang harus diisi. Kemudian pembayaran biaya uji kompetensi harus dibayarin dulu, ditransfer dulu. Tunggu tanggal dan tempat uji kompetensi, biasanya dikabari sama asesornya, sama TUK-nya, tempat uji kompetensi. Yang kelima, uji kompetensinya. Yang keenam, menunggu keluarnya sertifikat dari LSP, tanda tangan BNSP. Oke. Dan inilah nomor kontak LSP Cleaning Service. Ya, di 0813 8855 0092. Ruko Mutiara Taman Palem, Blok A9 nomor 35 Cengkareng, Jakarta Barat. Ya. Lembaga sertifikasi profesi cleaning service. Atau
Anda membutuhkan pelatihan cleaning service berbasis SKKNI, ya, dan IO sertifikasi kompetensi cleaning service, Anda dapat menghubungi Bang Lims Training, ya, di 0813 8591 0003. Oke. Para clean squad dan clean planner yang berbahagia, demikianlah penjabaran A sampai Z tentang sertifikasi kompetensi cleaning service. Semoga cukup jelas, semoga sudah menjawab pertanyaan Anda. Dan bila ada pertanyaan, Anda bisa menghubungi saya di kolom komentar di bawah atau di semua sosial media, ketik aja Bang Lims, ya, atau kirim email di info@banglims.com atau di 0818591003 akan dijawab oleh saya langsung. Ya. Oke, para clean squad dan clean planner berbahagia, demikianlah perbincangan kita, diskusi kita pada hari gini, karena saya nggak tahu Anda nontonnya jam berapa, tapi mudah-mudahan ini menjawab pertanyaan Anda semuanya. Semoga Anda dalam keadaan sehat, selamat, sejahtera, sukses, dan semangat selalu. Dan jangan lupa, ingat Bang Lims, ingat think clean.